Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam untuk teman-teman yang udah hadir di webinar Komunitas Bisnis Muslimah malam ini. Alhamdulillah hari ini aku bakal banyak banget nih sharing bukan aku tapi Mas Yuda bakal banyak banget sharing untuk teman-teman semua tentang psikologi marketing. Nah, sebelumnya aku mau tahu dong teman-teman. Oke nih sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan komunitas bisnis muslimah dan baru pertama kali ikut webinar di komunitas bisnis muslimah, perkenalkan sebelumnya nama aku Kak Salwa Dian Puspita atau teman-teman boleh panggil aku Kak Salwa. Nah, teman-teman yang mungkin udah sering ketemu aku di webinar-webinar komunitas bisnis muslimah, udah kenal banget nih. Jadi untuk di komunitas bisnis muslimah dan SBO kita sering banget ngadain webinar-webinar gratis untuk teman-teman semua supaya bisa upgrade ilmu terus-menerus. Nah, ini waalaikumsalam Kak Salwa. Oke, nah aku sebelumnya mau tahu dong teman-teman, di sini teman-teman dari daerah mana dan jualannya di bidang apa? Boleh langsung share di kolom chat karena hari ini kita bakal banyak banget belajar bareng salah satu guru nih dan juga dokter bakal belajar tentang psikologi marketing yang saat ini mungkin teman-teman butuhin banget ilmunya nih, apalagi untuk teman-teman yang gimana sih caranya supaya orang-orang tuh beli produk aku misalnya kayak gitu. Nah, ini boleh langsung ramai banget ya. Ada Mbak Mbak Rifani, nah ini Mbak Rifani aku sering banget ketemu Mbak Rifani ya. Hai Mbak Rifani. Terus ada Mbak Nur Ala itu dari Tegal. Terus ada Mbak Rani. Salam kenal, aku Rani dari Bekasi, jualannya busana muslim. Siap. Terus dari Malang, bisnis fashion muslim. Oke, nah aku mau tahu juga dong teman-teman. Teman-teman tahu webinar ini dari mana? Ataukah dari komunitas bisnis muslimah, dari grup WA-nya, atau dari sosial media komunitas bisnis muslimah. Karena sebelum ini aku udah kasih nih materi dari Mas Yuda untuk teman-teman pelajari. Nah, apakah teman-teman udah mau pelajari materi yang ada di grup? Pasti ada yang udah, ada yang belum nih. Karena waktu hari kemarin, kita udah diskusi tentang materinya sedikit tipis-tipis. Nah, kali ini kita bakal belajar bareng Mas Yudanya langsung. Nah, ini dari Masih Marketing. Oke. Tahu webinar ini dari grup WA Training SBO, siap. Salam kenal Kak Saul, saya Sarah dari Bandung, bisnisnya home decor. Oke, nah dari grup MS Glow, wow, siap, siap, siap. Dari grup Baper, oke, nah ini grup Baper salah satu grup bahas tentang buku-buku ya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman aku di sini nggak sendirian nih sharing-sharingnya. Nah, hari ini aku bareng Dokter Yuda Febrian atau biasanya aku sebutnya Mas Yuda nih. Jadi Mas Yuda ini yang bakal sharing ke teman-teman tentang psikologi marketing, menemukan tombol beli di otak customer. Nah, ini ilmu yang sangat-sangat berharga banget ya teman-teman. Jadi sebelum Mas Yuda sharing nih ke teman-teman semua ilmu-ilmu dari Mas Yuda, boleh teman-teman siapkan catatan atau siapkan note di handphonenya, di laptopnya supaya nggak ketinggalan dapetin ilmunya. Nah, untuk webinar kali ini bakal Salwa record, tapi aku saranin banget tuh teman-teman ikut webinarnya sekarang karena pasti vibes-nya beda banget nih antara nonton record sama ikut webinarnya langsung. Oke, nah untuk itu teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh langsung share di kolom chat, nanti bakal ada sesi diskusi. Untuk teman-teman yang udah penasaran banget nih ilmu dari Mas Yuda atau Dokter Yuda Febrian, aku perkenalkan dulu. Hai Mas Yuda, Assalamualaikum. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengeran Nah, ya? Jelas ya? jelas, 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 Mas Yuda. Mas Yuda. Nah, biasanya di sini itu kebanyakannya mak-mak nih, Mas Yuda. Tapi Oh sekarang gitu. udah mulai general. Jadi ada bapak-bapaknya juga, nih ada Mbak Mas Niko Mantap. Ramadana. Hai Mas Niko. Wes. Temenin saya, Mas. Betul. Nah, ini udah ada 153 partisipan dan masih banyak lagi yang nunggu di admit nih sekarang. Oke, Mas Yuda mau langsung mulai dan perkenalan dulu mungkin ya. Boleh, boleh. Terima kasih banyak, Mbak Salwa. Siap, siap, Mas Yuda, silahkan. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Terima kasih banyak waktunya. Ini udah pernah nonton semua ya? Insya Allah udah pada nonton. Insya Allah nonton semua ya. Biar seru, kita diskusi aja tentang video kemarin. Sebenarnya bisa banyak banget pelajaran yang diambil yang bisa langsung dipraktekin saat ini juga gitu ya, detik ini juga. Jadi yang belum kenal mungkin ya, saya background-nya di kedokteran, kemudian tapi eh, lebih banyak baca buku-buku tentang self development, psikologi, komunikasi dan lain-lain sejenisnya gitu ya. Tapi senang banget sih tentang behavior manusia gitu, karena kayaknya hampir semua aspek di hidup kita itu masalah perilaku, behavior sih, masalah persuasi ya. Termasuk kayak kita mau orang mendapatkan solusi dari kita, maka nggak merta-merta kita ada produk bagus dan kita umumin bahwa ini ada produk bagus buat kamu gitu. Tapi nggak sederhana itu gitu. Bahkan mungkin para nabi pun itu persuasinya sampai akhir hayat gitu. Padahal pesannya udah baik, produknya udah the best banget gitu. Tapi upaya mereka untuk mempersuasinya aja bisa bisa berdarah-darah lah kasarnya gitu ya. Jadi di sini yang bikin saya cukup passionate banget sih masalah behavior, masalah psikologi, cara berpikir. Ternyata memang di otak customer itu atau di otak manusia pada umumnya kita berbeda dengan reptil, dengan mamalia, pada yang hewan seperti itu, karena kita punya otak di bagian frontal untuk menetralisir insting-insting kehewanan gitu. Yang bikin kita menjadi manusia sebenarnya hanya ada bagian yang akalnya saja di otak bagian depan. Nah, masalahnya kita seringkali berjualannya itu ke otak yang logis, ke otak yang rasional, yang otak di depan. Padahal kalau kita mau persuasi seseorang direct untuk menggerakkan dia menuju sesuatu tujuan yang kita pengen, maka otak reptilnya lah yang harus kita sentuh gitu. Karena itu insting insting terkuatnya ada di situ gitu. Pengambil keputusan terbesar ada di situ. Nah, mungkin aku pengen diskusi nih tentang video yang langsung pengen diskusi aja. Oke, ini aku share screen. Bentar. Ini bisa share screen ya aku ya. Oke, Bisa Mas Yuda. bisa. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Di aku udah, tapi masih loading nih Mas Yuda. Oke. Screen share-nya katanya di sini sih ke pause ya tulisannya. Connect. Oke, aku screen share yang ini. Nah, udah ada. Tadi udah muncul. Tadi sempat muncul. Mm-mm. Oke, aku screen share ulang ya. Oke. Ini kelihatan ya? Nah, sip. Sudah ada Mas Yuda. Oke. Nah, teman-teman, aku pengen diskusi deh yang masalah popcorn deh. Ada yang punya insight nggak? Atau dapat sesuatu apa di masalah popcorn? Dia pengen jual yang besar, eh, dia tambahin produk di tengahnya gitu. Kali ada yang mau sharing sesuatu, boleh? Siapapun. Ini harusnya ada giveaway iPhone ya yang sharing ya. Wah, boleh tuh. Iya. Nah, untuk teman-teman boleh sharing nih di kolom chat maupun open mic boleh. Ada nggak yang dapat insight tentang yang masalah popcorn ini gitu? Ada yang mau open mic? Apa mau random? Lihat harga langsung lihat popcorn. Mas Niko udah nonton Mas Niko? Langsung ditembak.
Oke, jadi harga beda tipis, ada pilihan harga, oke. Ya itu dia, kita bisa lihat bahwa betapa yang kita mungkin awal eh, mengira bahwa setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan itu kita rasa dalam kendali kita. Padahal ini bukti nyata bahwa kita benar-benar tidak punya kendali sama sekali tentang keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena sebagian besar itu dipengaruhi banget sama konteks dari lingkungan gitu. Makanya termasuk kayak orang datang, dia mungkin sebenarnya hanya bisa hanya mengeluarkan $3 aja gitu kan, beli yang small. Dan itu it's okay selama nonton ya fine-fine aja. Tapi kenapa ketika ditambah produk di tengah, tiba-tiba semua milihnya yang besar gitu. Sehingga malam itu dia keluar $7 nggak $3 gitu kan. Nah, itu jelas sekali kelihatan bahwa kita nggak megang kendali penuh, dan itu yang pandai masalah persuasi dan pandai paling mengerti manusianya itulah yang akan nantinya menang. Itu kenapa Nadiem Makarim makanya nambahin materi wajib di sekolahan itu adalah psikologi. Karena dia sadar betul bahwa yang bikin Gojek menang daripada Grab, Uber, dan lain-lain, karena Gojek sejauh ini paling adaptable, paling manusiawi, paling kita banget gitu. Jadi itu makanya dia tekanin banget untuk sekolahan sudah harus mampu memerintah mesin atau memerintah komputer dengan bahasa pemrograman, lalu juga mampu menguasai psikologi. Karena kalau kita bisnis ya, itu pikir-pikir kan, customer kita manusia, tim kita manusia juga. Jadi yang paling menguasai manusia lah yang sebenarnya harusnya bisa menguasain kompetisi di masalah bisnis gitu. Maka dari sini, ketika dua pilihan, orang cenderung ambil yang paling ringan keputusannya gitu. Ngeluarin $3 daripada $7, ringan $3 jelas. Tapi begitu ada tambahan middle, harganya $6,5, mepet banget ke $7. Ini maaf contohnya dolar karena aku nggak ngerubah penelitian aslinya kan. Angkanya memang pakai dolar gitu. Jadi $6,5 mepet banget ke $7, tapi jauh dari 3. Padahal porsinya bisa lebih dari 2 kali lipatnya small gitulah ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita mengambil 3, ya kalau kita mengambil $3, tiba-tiba terasa dapatnya dikit banget dibanding 2 opsi yang lain. Beda kalau hanya 2 seperti ini ya. Ini emang kelewat banyak dan ini kayaknya cukup-cukup aja. Tapi begitu seperti ini, 3 jadi kelihatan value-nya rendah banget. Dapatnya dikit, jangan-jangan belum seperempat udah habis, seperempat film dan lain-lain gitu. Tapi begitu melihat seperti ini, ngambil small jadi nggak worth it, tapi ngambil medium pun karena dikasih harganya mepet ke large, tiba-tiba medium pun jadi tidak menarik. Kenapa cuma nambah setengah sen aja udah bisa dapat yang large gitu kan? Gitu. Jadi bisa dilihat di video itu kan benar-benar semuanya hampir mayoritas milih yang large pada akhirnya gitu. Padahal sebelum-sebelumnya semuanya small. Di sinilah ada yang namanya decoy effect. Ada yang namanya decoy effect. Kalau di psikologi, jadi ini ada semacam bukan konotasi buruk bahwa kita decoy itu mengecoh atau umpan ya, decoy itu sebenarnya. Tapi emang cara kita untuk mengarahkan orang ke keputusan-keputusan yang kita harapkan gitu. Sehingga penambahan satu varian produk di antara dua varian produk yang kita miliki itu bisa menjadi decoy atau umpan untuk bikin dia pindah keputusan. Dari yang tadi $3, sekarang jadi berat banget mau beli 3, dan middle juga nggak worth it, tanggung tambah sedikit jadi 7. Akhirnya semua orang pada malam itu ngeluarin $7, dan di movie theater itu revenue-nya naik hanya karena nambah satu varian gitu. Nggak ngerubah yang lain-lain, nambah satu varian, revenue-nya naik. Kayak gitu, itu decoy effect ya. Ada umpan satu pilihan yang emang bukan untuk dipilih. Kayak gitu. Nah, ini contoh kalau kita rupiahin ya. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi decoy effect itu kita kasih pilihan di tengah yang value-nya atau nilainya berkali-kali lipat lebih tinggi dari yang paling murah, tapi harganya mepet banget ke yang large.
kayak gitu sih. Ya, atau yang paling mahal di varian produk kita biar dia milih yang paling mahal. Kayak gitu ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi sebenarnya untuk yang 45.000 large ini, biar nggak kelihatan bahwa ini bedanya tipis tapi emang large-nya harganya 45.000, maka kita perlu kasih tahu dulu sebenarnya value dari yang varian terbesar produk kita itu 90.000 loh. Tapi untuk malam ini kamu cuma butuh nambah 5.000 dari medium dan tiba-tiba kamu sudah bisa dapat popcorn senilai 90.000. Ya gitu, dan aku coba iseng-iseng searching di ya untuk di XX1, CGV dan lain-lain ya. Melihat pola-pola mereka memberikan harga popcorn mereka ya. Ini si XX1 ya. Sebentar, video panel. Oke, ya ini di XX1 yang menarik di sini dia menerapkan sesuatu yang agak sedikit berbeda. Ini masih agak mirip ya, small, medium, small, large, medium, bisa dilihat perbedaan-perbedaan harganya. Tapi yang menarik di sini, karamel ini dari small 40.000, dia naik ke medium 55.000, tapi large-nya jauh banget, 155.000. Padahal konsep kita tadi harusnya medium dan large itu mepet kan harganya, biar orang pilih yang large. Tapi kenapa ini kok yang large-nya jauh banget sama medium, tapi justru mediumnya mepet ke small? Ternyata decoy effect itu nggak mesti kita nyuruh orang ngambil yang paling atas, nggak mesti. Jadi kalau pakai harga yang tadi, XX1 karamel, dia sebenarnya mau ngarahin kita beli yang mana sih? Kira-kira yang tengah ya. Sebenarnya mereka mau ngarahin kita beli yang tengah, medium. Sehingga harga 155.000-nya jauh banget dari 45, tapi 45-nya dekat banget sama harga yang di bawah. Ini bisa dilihat ya, decoy adalah umpan varian produk. Yang tujuannya kita pengen orang memutuskan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Kayak gitu. Kenapa kok dia milih karamel? Kenapa si XX1 karamelnya dimahalin banget, yang large, mediumnya diarahin untuk beli medium? Karena mepet sama small, tambah 5.000 udah dapat lebih gede. Bisa jadi karena mereka udah punya hitung-hitungan kalau keluarin popcorn yang large ya cepet habis. Sedangkan malam itu mungkin penontonnya banyak. Selain cepet habis, ya overall kalau misalnya lebih sedikitin, maka revenue-nya secara total barangkali lebih gede daripada orang beli large tapi yang beli cuma bisa dikit gitu. Mending 45.000 tapi banyak gitu. Jadi hitung-hitungan mereka di belakang, prediksi saya seperti itu. Kenapa diarahinnya ke yang tengah. Kayak gitu. Nah, kalau mau kita lebih bagus lagi, sempurna lagi, jangan bulat-bulat kita bilang ini 45.000 beda 5.000 doang. Tapi kita bilang ini sebenarnya 80.000. Value-nya, nilainya. Karena kalau kita mau kali 2 dari yang small, ini harusnya kan 80.000. Tapi untuk malam ini kamu cuma perlu nambah 5.000. Nah, itu video pertama ya. Video pertama kita tahu bahwa pola yang dipakai sama peneliti tadi adalah decoy effect. Yang kedua adalah, ini juga udah pada lihat ya, Payless, kita udah tahu ya Payless di Indonesia ya, sepatu yang cukup bagus, nggak yang mewah, tapi cukup bagus, nggak jelek gitu ya kualitasnya. Dia ngeprank customer untuk sebenarnya ini bentuk marketing dia. Karena ini bikin dia diliput di mana-mana, benar-benar sampai dapat penghargaan Marketing of the Year kalau nggak salah ya di beberapa reward gitu, nomini gitu. Dia cuma mau bilang bahwa Payless itu kalau cuma dirubah atas logonya doang, itu yang bayar ratusan dolar banyak gitu loh. Maka kalau kalian beli Payless dengan harga aslinya yang murah, itu sangat-sangat masuk akal banget. Karena ada loh orang yang rela hanya karena diganti logo, sepatunya sama, barang persis, dia bisa berkali-kali lipat gitu. Bayangin Payless $34 ya di sana, pas diganti jadi Palesi, dikasih story berita-berita bahwa ini ya, desainer Italia ya kalau nggak salah ya. Gitu-gitu, tiba-tiba sepatu yang persis kayak gini kejual $645 gitu. Ya untungnya dibalikin ya duitnya ya. Untungnya banget duitnya dibalikin dan dikasih tahu bahwa ini cuma research kecil-kecilan, marketing kecil-kecilan gitu. Dan tapi ternyata ini meledak banget di luar sana. Kayak gitu. Jadi
yang kedua, video kedua ini kita dapat pelajaran bahwa ternyata kita nggak pernah benar-benar beli produk, tapi kita beli impact dari produk. Kita beli apa hal yang berubah di hidup kita kalau pakai produk itu. Termasuk kayak sepatu kayak gini. Mungkin kalau saya tanya kira-kira harganya berapa, ya paling jawabnya ratusan ribu ya mungkin ya. Tapi kalau cuma karena dikasih contrengan seperti ini, tiba-tiba ya jual 1 juta, orang jadi mewajarkan gitu. Oh, iyalah Nike gitu ya. Ya padahal kalau ada yang mungkin suka lihat vlogging orang luar negeri yang ke Belanda, ke Adidas, Nike, dia baca labelnya made in Indonesia. Karena emang pabriknya di kita gitu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi di video kedua ini, kenapa Nike bisa merubah sepatu yang komoditas ya, sepatu. Jadi semua barang itu sebenarnya tanpa logo, tanpa branding, tanpa story, tanpa cerita, itu semua komoditas. Semua HPP-nya rendah di pabrik sebenarnya gitu ya. Tapi apa yang dia pengen bikin Nike itu bisa dijual unlimited harganya, ya karena dia bangun story. Nike nggak pernah ngiklanin fitur loh tentang sepatu sebenarnya. Tapi dia cuma mastiin semua atlet terbaik di dunia, number one, nggak mau dia ngambil yang nomor 2. Number one itu harus pakai Nike. Itu. Dia mau ngasih penghargaan sangat besar ke atlet-atlet yang terbaik, hanya yang terbaik saja. Gitu. Sehingga yang make relate dengan produk-produk yang Nike tawarkan gitu. Gitu. Siapa sih yang nggak memakai sepatu yang juga Ronaldo pakai misalnya? Fans beratnya udah pasti fanatik sekali gitu ya. Dan ini semua jenis olahraga karena ya dia nggak mau cuma ngambil bola doang atau tenis doang gitu, golf dan lain-lain. Story-nya yang dibangun. Sama persis kayak tadi Payless yang murah sepatunya diganti story-nya, ceritanya, tiba-tiba larisnya gila-gilaan. Kayak gitu. Jadi orang tidak pernah membeli produk, tapi ia membeli cerita dan emosi yang ditimbulkan. Oh, kalau saya pakai tas branded, ketemu ibu-ibu di kalangan tertentu, itu diajak ngobrol atau mungkin bisa masuk gitu, dihargain, nggak dicuekin. Aku nggak tahu ya gimana dunia ibu-ibu yang pakai tas branded. Tapi kayak gitu, cowok pun mungkin yang beli motor atau mobil-mobil mewah, Mercy dan lain-lain ya. Yang dikejar adalah dia nggak perlu jelasin bahwa saya sukses gitulah. Saya pakai Mercy biar saya nggak usah ngejelasin saya ada di level ekonomi tertentu. Jadi impact dari produk itu ya. Kayak gitu. Oke, yang pertama tadi popcorn, kita ingat decoy effect. Kemudian kita lihat Payless diganti jadi Palesi, harga naik berkali-kali lipat, laris. Itu kita ingat tentang branding ya sebenarnya untuk singkatnya. Tapi pada dasarnya kita bisa nyiptain emosi apa atau cerita apa di balik produk kita sehingga harga produk kita tidak ada batasnya gitu. Yang ketiga ini yang dia nyoba wine yang sama, harganya ditukar-tukar ya. Gelasnya itu harganya ditukar dan ditanya dia milih yang mana gitu kan. Dan ternyata di sini kita melihat bahwa sebenarnya nggak hanya sebatas psikologi persepsi aja bahwa ini kayaknya enak yang ini deh. Dia mungkin tanpa alam bawah sadarnya dia melihat dulu harganya. Sehingga tubuhnya itu merespon. Harusnya ini sih yang lebih enak. Ini harusnya ini rasa premium. Jadi emosional yang dia rasakan dari meminum itu dibuat rasional sama otaknya. Ya jelas yang 48 nih yang lebih enak gitu ya. Ditukar doang labelnya. Tiba-tiba ditanya enak mana berubah gitu. Itu berarti itu kenapa dulu juga sempat kalau yang suka ikut kelasnya Mas Dodi Zulkifli ya branding, pernah juga ada penelitian Coca-Cola dan Pepsi. Ya kan? Kalau tanpa label plastiknya, benar-benar polos botol kosong, ternyata hasil penelitiannya semua milih Pepsi yang lebih enak. Tapi begitu ada logo Coca-Cola dan Pepsi ditempel, semua jadi tiba-tiba milih botol yang Coca-Cola gitu. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi nggak mesti kita berjibaku di harga-harga murah aja, karena kita bisa lihat lebih detail ya. Ini nggak usah terlalu dibikin pusing. Pokoknya ini mah hasil penelitian.
ada wine yang sama persis tapi label harganya dibikin beda lalu dicoba-cobain ke orang gitu ya. Kita bisa lihat tapi ini nggak cuma ditanya doang. Ini lebih dalam lagi. Ini udah bukan psikologi marketing sebenarnya, tapi lebih ke neuro marketing. Kenapa? Karena dipasang alat di kepalanya, di kayak helm gitu, kayak dipasang-pasang seperti itu sambil disuruh nyobain minuman dengan label harga yang berbeda padahal isinya sama. Dan ditemukan di dalam otaknya memang ketika dia minum minuman yang sama dengan label harga $90 mahal, ada titik-titik otak yang aktif. Gitu ya. Ini yang $90 bisa dilihat ya. Pokoknya nggak usah dibikin pusing, pokoknya ini adalah ketika minum mahal, aktivitas otaknya meningkat bagi yang label mahal. Tapi kalau misalnya yang rendah, minumannya sama persis tapi nggak terlalu ngaktifin aktivitas otak. Aktivitas otak apa sih, Mas? Kalau dilihat di titik-titik ini, pembahasannya adalah ini adalah lokasi-lokasi reward atau lokasi kayak kita kalau dikasih hadiah atau dikasih sesuatu yang membahagiakan, titik ini nyala gitu. Begitu minumannya sama, dikasih label harga yang mahal, titik ini menyala dan sangat kuat di harga $90. Tapi begitu labelnya kita ganti $10 atau 5 atau 45, itu dia nggak aktif gitu. Kayak gitu. Jadi kita udah nggak bisa denial lagi masalah psikologi customer, psikologi manusia yang tidak diambil keputusannya oleh diri dia sendiri, benar-benar sangat-sangat oleh lingkungan gitu ya. Itu kenapa kita sebenarnya nggak perlu takut kalau mau jual barang-barang premium sebenarnya. Atau barang yang kita tahu HPP-nya sama aja, kalau kita mampu bangun story-nya, kita tahu bahwa aktivitas otaknya akan sangat meningkat sekali ketika pakai produk kita yang story-nya tinggi, harganya tinggi, kita nggak perlu khawatir harusnya. Kayak gitu ya. Jadi ini dikonfirmasi dari aktivitas otak biar para psikolog ini yang hanya melihat dari kuesioner tanya jawab tidak bias gitu hasilnya. Tapi ini kita rekam betul. Ternyata emang beda titik yang menyalanya gitu ya. Oke, kemudian yang Steve Jobs ya. Steve Jobs ini presentasi dia tentang iPad ya. Di tahun itu ya $499 gitu ya. Berarti mungkin sekitar berapa tuh? 7 jutaan lah ya. 5-7 jutaan. Pas dia bilang awalnya 999 lalu diskon jadi 499 karena Steve Jobs bilangnya karena kami pengen iPad ada di sebanyak-banyaknya tangan orang gitu bahasa marketingnya dia gitu ya, kita turunin ya padahal emang harganya mungkin ya segini-gini aja gitu kan, tapi cara dia membawa customer untuk menilai bahwa iPad itu $999, $1.000 nilainya. Bayangin kamu punya layar yang sangat lega banget, bisa ngapain aja di situ, ya itu value-nya $1.000 gitu. Bikin semua komponen-komponen jadi setipis itu tuh $1.000. Tapi dia akhirnya endingnya membawa ke 499 ya, padahal emang ini harga aslinya gitu. Dan yang dilakukan Steve Jobs ini adalah anchoring effect atau efek jangkar namanya kalau di psikologi. Jangkar ini jadi sederhananya gini, kalau kita itu sebagai hanya biar mempermudah aja sih mungkin para psikolog luar sana, ketika kita mau mendarat di suatu tepi dari pantai misalnya atau laut ya, atau pelabuhan, maka jangkar sudah harus dilempar jauh sebelum tepiannya. Kalau nggak nabrak gitu kan. Kalau nggak nabrak. Itu yang analogi yang dipakai sama mereka gitu ya. Jadi kalau kita mau jual 4,9 juta, kayak tadi bayangin Steve Jobs jual suatu layar gede kotak gitu. Kemudian dia bilang harganya bukan 1.000 karena saya pengen ada di semua tangan-tangan orang sebanyak-banyaknya. Kami berupaya untuk bisa ini sampai 499 dan semua tepuk tangan, coba bayangin dikasih harga $499 hampir 10 jutaan di tahun-tahun itu tahun 2008-2010 untuk sebuah device yang sangat tidak umum waktu itu, dan semua tepuk tangan gitu seolah mereka melihat benar-benar bahwa 499 itu worth it gitu. Mereka tahu dari mana
kalau itu worth it ya, karena Steve Jobs udah menceritakan secara sangat-sangat detail bahwa itu value-nya 1.000. Kayak ini juga misalnya kita mau jual 4,9 juta dengan sangat mudah, maka pastikan di kepala customer produk kita itu 10 juta. Kayak gitu. Dan ketika 10 juta sudah kena di kepala customer, kita buang jangkarnya, kita coret jadi 49, maka dia akan mendarat tepat di 49, bahwa oh ini harga yang benar-benar pas, dan kayak Bill Gates tadi ya, kayak Steve Jobs tadi, semuanya stand applause dan tepuk tangan di harga itu gitu. Anchoring effect. Ini ada beberapa penelitian anchoring effect. Kita sampai jam berapa sih, Mbak? Ya, gimana Mas Yuda? Mas Yuda? Sampai jam berapa sih kita? 8.30. Oke. Ini juga ada penelitian ngasih sama juga anchoring effect ya. Jadi lucu sih penelitiannya. Di sebuah ya mall kayak gitu di luar ya, dibuat 2 jalur sekat gitu. Jadi misalnya ada jalan, tengahnya ada sekat gitu. Di ujungnya yang mau diteliti itu toko zaman dulu ya, toko DVD. Tapi responden atau yang calon-calon yang mau ditanyain ini lewat 2 jalan berbeda. Nah, itu udah disetting. Toko-toko yang ada di jalur kiri itu dipasang label-label harga toko-toko murah pokoknya. Itu diisinya ada diskonan, murah, toko-toko yang ekonomi semua, affordable semua. Tapi jalur kanan menuju ke toko yang DVD di depan sana, itu dipasang toko label-label mahal. Barang-barang branded, barang-barang premium. Dan di depan ditunjukin semua lah harga-harganya kayak gitu. Mereka nggak ngerti itu ada tujuannya. Begitu sampai toko DVD, ditelitilah orang yang lewat jalur kiri dan jalur kanan itu disuruh menebak harga suatu kaset. Dan orang yang lewat toko murah, dia menebak harga kaset yang dikasih persis sama itu 7,29. Yang lewat toko mahal, nebak harga kasetnya $9. Nebak harga kaset ini sama kayak anchor. Kayak tadi audiens dibikin untuk nebak harganya itu benar kata Steve Jobs, $1.000-an gitu. Nah, ini pun sama. Yang lewat toko-toko branded, mahal, nebak harga kaset yang sama persis, jawabannya itu rata-rata di average-nya $9. Sedangkan yang lewat toko murah 7,29. Sekali lagi, betapa kita sadar bahwa cara responden atau peserta penelitian ini menebak harga aja bisa beda kayak gitu rata-ratanya, hanya karena dia lewat mana gitu. Karena udah disingkirin semua variabel-variabel lain, cuma benar-benar yang dirubah adalah label harga di tiap toko-tokonya kayak gitu. Jadi si peneliti ini menyimpulkan bahwa posisikan harga produk kita itu ada di konteks atau lingkungan angka-angka yang besar. Ya kalau di retail kayak tadi mungkin ya produk kita ada di sekeliling produk-produk yang angka-angkanya besar, atau story yang kita bangun kayak tadi Steve Jobs membawa orang memastikan bahwa tahu value produk kita itu nggak seperti harga yang ditampilkan. Jadi kamu ngambil harga ini itu adalah kemenangan yang besar gitu buat kamu gitu. Kayak gitu ya. Nah, makanya di toko-toko yang branded itu pasti ada, baik itu ya di yang fashion, mobil ya, atau di toko elektronik, itu kalau diperhatikan pasti ada satu produk yang paling high end-nya, mentok mahalnya. Itu selalu dipajang di situ. Dia tahu sih yang beli bakal dikit banget untuk produk ini. Tapi hanya dengan memajang produk paling mahal atau paling mentoknya dia, itu bikin ngejual produk lain yang di bawah lebih mudah. Kayak gitu. Kenapa? Karena orang sudah punya anchor, udah dikena jangkarnya. Itu ada laptop kayak Mac, sekarang dia bikin yang M1 Pro Max itu 60 juta. Harga laptop 60 juta. Itu dia publish sama dia. Tapi kita bisa tebak, bahkan di review-review YouTube juga pada bilang nggak perlu yang Max, beli yang Pro aja di bawahnya. Tapi jadinya orang melihat Pro-nya itu sekitar 20 jutaan atau 30 jutaan gitu ya. Tapi dengan adanya MacBook yang 60 juta, jadinya kan kita ngelihat bahwa yang kita beli ini, walaupun 30 juta atau 20-an juta, itu belum yang termahal loh di
kategori ini gitu. Jadi sebenarnya yang saya keluarkan ini bukan benar-benar yang sudah sebuah kerugian gitu. Masih ada loh yang harganya di atas ini. Itu tadi ya. Bisa teman-teman bisa nanti perhatikan kalau ke toko yang khusus yang branded atau yang premium, pasti dia naruh yang paling mentoknya di situ ya. Kayak gitu. Hanya untuk biar orang melihat produk lain yang di bawah itu sangat worth it kayak gitu ya. Jadi paham ekonomi klasik ya, ekonomi Sorry Mas Yudadi, kita suaranya hilang nih. kalau ini kedengaran nggak? Nah, udah. Sip. Aku ganti mic ya. Iya, siap. Oke. Ini masih share screen ya? Belum? Masih. Udah masih. Di pause tadi ya. Resume. Kelihatan ya? Oke, human economicus, paham ekonomi klasik bahwa manusia ambil keputusan rasional. Tapi makin ke sini mereka melihat teori mereka tidak terbukti. Karena banyak sekali keputusan behavior customer yang nggak rasional, kayak masalah saham gitu ya, bahwa ternyata rasionalitas dan emosional atau psikologi manusia itu dominan emosionalnya, kayak gitu ya, dominan emosionalnya, sehingga kita nggak bisa lagi menjalankan ekonomi pakai cara-cara yang rasional, yang logis, harganya, penulisan harganya, menjelaskannya tuh fitur kayak gitu, nggak bisa ternyata. Gitu, kita harus sentuh emosinya gitu. Dan di sini keluarlah perkawinan antara ekonom dan psikolog, namanya behavioral ekonomi, ya, perilaku ekonomi behavior. Ada beberapa poin, sebenarnya banyak banget ya, cuman aku ambil malam ini 4 aja. Ada loss aversion, paradox of choice, and uncertainty, price framing. Sederhananya aja, loss aversion itu adalah, kalau kita lihat kayak mungkin ponakan kita atau anak kita ya, misalnya ada tamu yang seumuran dia main, lalu minjem mainan. Dia sih lagi main yang lain, tapi begitu mainan dia di kotak mana gitu lagi diambil, tiba-tiba dia mau ngerebutan yang itu gitu. Padahal dia lagi nggak main itu gitu. Jadi ketakutan orang terhadap kehilangan sesuatu itu lebih besar daripada keinginan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita mau jualan, sebenarnya fokus aja apa yang dia nggak akan, apa kesempatan yang akan hilang atau sesuatu yang akan hilang kalau dia nggak pakai produk kita. Ketimbang kita memfokuskan cerita dari produk kita itu, kamu kalau beli produk saya nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini gitu ya. Contoh takut kehilangan, misalnya ya, suami makin sayang itu mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan rasa sayang yang lebih. Tapi kalau loss aversion pakai behavioral economic, sebaiknya kita fokusnya awas suami direbut orang gitu ya, gitu. Awas suami direbut pelakor. Jadi ya rawatlah, skincare nanti masuk ke situ, pemutih ini itu masuk ke situ, pelangsing masuk ke situ. Tapi difokuskannya adalah apa yang hilang kalau kamu nggak melakukan ini, gitu. Apa yang kamu akan lewatkan. Gitu. Contoh, dapatkan sekarang versus amankan sisa 3 stok. Hidup tenang dengan asuransi, lawan bayangkan anak sakit, tabungan tidak cukup. Kayak gitu ya. Bisa nangkep ya. Behavioral economic, perkawinan antara psikolog dan ekonom. Nah, di sini contoh-contohnya.
Yang kedua, paradox of choice. Jadi, kita sering sekali pengen kita jualan tuh lengkap ya. Mau varian, mau apalah, kalau nggak ada gitu pengennya. Padahal di penelitian ada namanya paradox of choice. Suatu pilihan yang overwhelm, yang bikin customer capek memutuskannya. Apalagi di era sekarang yang kita benar-benar scrolling tuh paling ngisi waktu luang ya. Customer mungkin lagi nunggu apa di angkutan umum atau gimana, maka penting banget kalau kita bantu dia putuskan gitu. Relakan produk lain yang kita rasa pengen kita jual juga gitu. Kayak dulu McD menu variannya banyak banget, akhirnya mereka fokus hanya ke kayak burger, ayam, milkshake dan lain-lain. Kalau yang nonton film Founder ya tentang history McD kayak gitu. Jadi makanya banyak mungkin yang menemukan, kalau mungkin ada yang suka lihat di internet atau apa, paket-paket pilihan itu biasanya ada yang ditonjolkan, dibikin kontras, dibikin lebih besar. Tambah lagi kadang dikasih tulisan most popular atau best seller atau recommended. Kenapa? Karena seller tahu nggak perlulah dia bikin semuanya, mempelajari paket harga A, B, C, nggak usah. Udah saya bantu pilihkan C itu udah pasti yang paling banyak dipilih orang. Kalau kamu pilih yang selain C, ya kamu kayaknya ngambil keputusan yang nggak umum sama manusia pada umumnya gitu. Sehingga disitulah customer mudah, nggak exhausted, nggak kelelahan dalam mengambil keputusan gitu. Kayak gitu. Termasuk kayak misalnya kita punya website, bagi yang sudah jualan pakai website ya, bagi yang belum pokoknya disimak aja dulu. Sering kalau kita zaman dulu itu bentuknya tuh website banyak menu banget pas mau order. Ada menu produk yang relate, ada menu dan lain-lain. Padahal kalau kita mau fokus ke psikologinya, maka kita hilangin aja semua opsi. Karena kita mau orang check out, nggak berhenti di keranjang belanja. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah uncertainty. Ya, tadi ada loss aversion, paradox of choice, bantu pilihkan, bantu rekomendasikan, hilangkan pilihan yang terlalu banyak. Yang berikutnya adalah uncertainty, ketidakpastian. Ini ilustrasi zaman perburuan dulu, nenek moyang kita yang masih berburu, kalau di semak-semak ada seperti ini, ya dia pasti mencari jalan lain kan, gitu. Nggak yang disamperin juga ya, kecuali dia mau berburunya emang ya makhluk ini gitu. Nah, ini ilustrasi bahwa kalau kita nggak mau dihindarin produknya, maka eliminasi ketidakpastian. Segala jenis ketidakpastian tolong dieliminasi. Ini ada contoh menarik, kayak kalau kita coba buka booking.com misalnya ya, mau bepergian, traveling ya, booking.com, ada tombol mau order nih ya, tinggal reserve, di bawahnya dia kasih tulisan, di bawah tombol reserve atau booking, dia kasih tulisan, jangan khawatir, klik tombol ini nggak akan menarik uangmu gitu. Segitunya booking.com mau mengeliminasi ketidakpastian. Karena apalagi pengguna luar itu, kredit card tuh udah pasti connect sama akun-akun kayak gini. Sehingga dia klik tombol, klik apa tuh khawatir gitu. Sampai kayak gini booking.com mengeliminasi ketidakpastian. Klik tombol ini, jangan khawatir, uangmu nggak akan ketarik. Termasuk kalau di blog-blog ya, contohnya yang paling populer misalnya Medium, ketika ada artikel, dia nampilin lama bacanya. Karena untuk biar kita jadi clear, saya kira-kira mau baca ini nggak? Karena 5 menit sampai habis. Saya punya waktu berapa yang mau dibuang gitu. Misalnya saya lagi nunggu di angkot, atau di angkutan umum, atau di Grab, Gojek, dan lain-lain. Lagi pengen baca, ternyata 5 menit, waktu baca sampai habis. Oh, saya kayaknya nggak mau deh, nyari artikel lain aja gitu. Tapi ditampilkan sama Medium. Termasuk kayak kita bikin konten, sekarang suka lihat ya, video, dikasih loadingnya kan. Dikasih loadingnya. Itu prinsip apa sih yang dipakai? Uncertainty. Kita mau pastiin viewer itu terbantu, mau nunggu nggak sama video yang saya mau sampaikan. Karena loadingnya cepat kok, misalnya kayak gitu. Ini udah mau habis kok, tungguin aja gitu. Ini pun pernah dilakukan di lampu merah. Zaman dulu sebelum ada timer hitung mundur di lampu merah ya. Dulu kan nggak ada kan, di lampu merah ada timernya. Ternyata awalnya memang itu hasil penelitian angka orang nerobos atau kecelakaan di lampu merah. Mereka mencari apa solusi yang paling murah gitu.
apa kayak portal di kereta api, ya kayaknya nggak, investasinya gede banget, berapa perempatan mau dipasang kayak gitu kan, dan lain-lain. Dan mereka menemukan ternyata orang itu nggak masalah sama, nggak terlalu masalah sama lampu merah yang lama, karena mereka tahu ya emang harus giliran gitu. Tapi yang mereka masalah itu mereka nggak tahu nunggunya berapa lama, kayak gitu. Sehingga dikasihlah timer hitung mundur, dan ternyata angka orang nerobos itu turun drastis sekali. Karena mereka bisa tahu, oh tunggu aja deh, cuma 10 detik lagi atau 20 detik lagi gitu. Kayak gitu. Termasuk kayak ini prinsip kalau kita naruh di video, biar orang nunggu sampai habis, pastiin ada loading-nya atau ada timer dan lain-lain di situ. Termasuk ini Netflix ya, bagi yang sudah install Netflix, yang awal-awal join, proses orang join ini benar-benar contoh dia mengeliminasi ketidakpastian. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat, kayak di choose your plan ini di kiri, you won't be charged until after your free month. Jadi kita kan trial ya, ini masuknya tuh Netflix kita trial, dan dia bilang kita nggak akan di-charge, jangan khawatir, sebelum 3 bulan, sebelum bulan dari yang free-nya itu berakhir. Kemudian akan diingetin 3 hari sebelum berakhir. Dan ini nggak ada komitmen, bisa cancel kapanpun, gitu ya. Lalu next step-nya, dia masih nulis lagi, dikasih tahu. Kalau kamu cancel sebelum tanggal 2, 17, 19 itu, kamu nggak akan di-charge. Lalu juga sebagai reminder akan dikirim email 3 hari sebelum. Tidak ada komitmen, cancel secara online kapanpun, gitu ya. Jadi benar-benar dieliminasi semua keraguan-keraguan gitu. Ya, itu jadi poin dari behavioral economic ya teman-teman, banyak banget poinnya, tapi kalau ini diterapkan itu bisa cepat sih, 4 ini bisa langsung gitu. Loss aversion, paradox of choice, uncertainty, dan price framing. Jadi kalau kita praktekkan ini, harusnya customer nggak ninggalin produk kita, paling nggak lihat konten kita, kayak gitu ya. Nah, ini masih ada waktu, kita bermain sedikit tebak-tebakan ini, bagi yang belum lihat ya. Mungkin beberapa ada yang udah juga. Ini price framing, Mas Fikri nanya Mas framing, nggak di sini Mas. Oke. Ini dulu sempat aku sebar free sih e-booknya, cuma bagi yang belum bisa sambil balas di chat boleh, mau open mic semua juga boleh. Ini kelihatan ya? Ya. Kira-kira mana yang ningkatin omset? Produknya sama, penulisan harganya berbeda. Chat mana sih? Lihat chat. Boleh balas chat, boleh open mic. 99K kanan, oke. Sudah nangkep ya kalau yang ini. Gunakan akhiran 9 atau lebih ke angka ganjilnya sebenarnya. Oke. Karena ada penelitian harga produk yang sama akhirnya dikasih yang 0, 1, 2, 3, 4, ternyata yang 9 terjualnya paling banyak. 721, 60%. Produknya sama, hanya labelnya diakhiri 9, terjual paling banyak. Yang keduanya akhiran 5 dan akhiran 0 juga ada. Kalau produk ini digital printing ya, untuk jasa cetak lah contohnya, produk-produk komoditi lah. Kira-kira penulisan harga yang mana ya? Ini harganya pakai dolar ya, karena penelitiannya emang dolar, jadi aku nggak bisa ganti-ganti. 21, yang kiri berarti ya, oke yang kiri. Ternyata bukan. Jadi kalau untuk produk-produk yang non prestise, produk-produk umum komoditi itu dia sebaiknya angkanya ganjil atau detail. Angkanya ganjil atau detail. Kenapa? Kita mau mastiin orang ini nggak beli ini buat gengsi-gengsian, ya kan? Orang beli ini nggak buat gengsi-gengsian. Dia mau efisien mungkin cost-nya gitu.
Jadi dia harus tahu bahwa produk ini harganya kita hitung betul. Karena kalau 21.000 banget gitu ya, angkanya bulat banget, itu kelihatan kayak pembulatan gitu ya, bukan harga yang sudah dihitung dengan seksama gitu. Kayak gitu. Nah, makanya kalau produk ini kira-kira yang mana penulisan harganya? Ini tas apa nih? Hermes ya, contoh ya. Kanan. Oke, 29975. Kanan. Oke, tadi digital printing nomornya yang detail, yang ganjil gitu ya. Pas tas Hermes, menurut hasil penelitian Wadwa Enzeng tahun 2015, ternyata yang kiri. Kenapa? Mereka menemukan paling tidak di tempat mereka meneliti ya. Jadi belum tentu juga bisa kita generalisir semuanya. Kalau barangnya branded atau prestise, orang curiga dengan harga-harga suasana diskon. Gitu. Kebalikannya dari yang tadi. Karena mereka bakal bisa ada suatu momen yang saling tanya waktu beli berapa sama ibu-ibu lainnya. Ketika kita jawab 199, ya gitu, angka-angka sales gitu, kan ini prestise. Jadi nggak achieve gitu rasa prestisenya. Oh itu diskonan ya gitu. Makanya tergantung sekali ya, ini benar-benar hasil penelitian di sana. Jadi tergantung nanti gimana marketnya. Mas Yuda, kalau saya sih bakal tertarik kalau lihat Hermes harganya di samping, karena ya memang barangkali kita bukan tujuan, memang pengen prestis tapi barangkali agak sedikit maksain di masalah budgetnya mungkin ya, kayak gitu. Tapi kalau di luar sana justru mereka nggak mau kelihatan beli sesuatu yang diskon gitu. Jadi kita bisa ini sesuaikan kayak gitu ya. Tapi kalau hasil penelitiannya ternyata prestise bukan presisi ya, Mbak Latifah. Jadi maksudnya presisi itu harga ini apa 29975 itu dia presisi, maksudnya angkanya tuh ganjil dan tidak banyak nolnya, kayak terlihat bukan pembulatan. Nah itu hasil penelitian menunjukkan lebih cocok untuk barang-barang yang non prestise, non branded atau bukan buat gengsi lah, gampangnya gitu. Tapi kalau buat gengsi, buletin aja kayak gitu. Ini hasil penelitian ya teman-teman, nggak untuk bilang teman-teman pilih yang ini gitu. Tapi buat hasil penelitian buat teman-teman bisa ikut-ikut untuk ngetes aja kayak gitu. Termasuk ya, nah ini contohnya, penulisan urutan harga kira-kira, ini ada 2 menu makanan, kita nulis menu yang paling murah dulu sampai ke mahal di tiap halaman dan listnya, atau mahal dulu atau murah kira-kira. Boleh sambil chat. Kalau kita misalnya restoran, bikin menu, nulis yang menu-menu murah dulu atau yang mahal dulu? Murah ke mahal dulu. Aku sambil minum dulu. Oke, ini banyak yang betul ya. Tadi udah belajar anchoring. Ketika harga awalnya kita kasih murah, hasil penelitiannya ternyata rata-rata bond yang dihitung itu pengeluarannya, orang mau ngeluarin duit untuk mesen menu lebih sedikit dari sejumlah customer restoran yang dikasih menu yang dimulai dari harga yang mahal dulu. Gitu. Tadi yang bisa menjelaskan ini yang paling mudah dari behavioral economics adalah anchoring, efek anchoring tadi ya. Orang udah di set dengan harga di restoran ini, ada menu yang $15, ada menu yang ratusan ribu dan lain-lain. Gak apa-apa, nggak harus beli itu. Sama kayak kita di toko-toko branded naruh barang paling mentok, nggak apa-apa, nggak harus beli itu. Cuma biar kalian lihat produk lain itu worth it untuk dibeli kayak gitu. Nah, kalau nulis diskon, kira-kira harga asli dulu baru dicoret harga diskonnya, atau kita tulis harga diskonnya di depan dulu, baru di belakang ada harga aslinya. Diskon dulu baru asli. Harga asli lalu coret. Kiri, oke.
Mas Salwa, kalau aku kelamaan bilang aja ya. Asli dulu. Oke, benar ya. Ya, Jadi sudah. kayak anchoring tadi ya, prinsipnya sama. Pastiin orang lihat dulu harga aslinya. Jangan yang diskonnya dulu. Nah, kemudian penulisan diskon pun. Kita mau nulis harga hemat 1 juta misalnya, atau diskon 12% atau diskon 50%. Pakai persen atau pakai jumlah yang dihematnya kira-kira. Jumlah yang dihemat. Oke. Jadi jawabannya bukan jumlah yang dihemat atau persennya, tapi gunakan dimensi angka yang lebih besar. Kalau kita nulis 12%, tapi ternyata yang dihemat itu bisa 1 juta misalnya, ya nulisnya hemat 1 juta aja. Karena 12% nanti yang ditangkap sedikit banget diskonnya, nggak yang diskon gede-gede banget. Padahal pas dilihat harga dari harga aslinya, 1 juta itu lumayan loh hematnya. Gitu. Jadi ambil yang lebih besar. Tapi kalau barang-barang harga murah, biasanya kalau diskonnya 50% aja, itu kan dikit secara angka ya. Misalnya 100.000 diskon 50% itu kan cuma hemat 50.000 secara angka ya. Tapi kita kalau pakai persen itu separuhnya gitu ya. Kemudian jadi kalau produk-produk yang biasanya tinggi, kita cenderung ambil hematnya berapa secara jumlah yang dihemat. Tapi kalau produk-produk yang cenderung murah, yang nanti harga hematnya nggak terlalu kelihatan menarik, maka ambil besar diskonnya, gitu ya. Kayak gitu. Itu penelitian tahun 2005 ya. Nah ini penulisannya. Apakah ukuran yang harga asli yang dengan harga diskon itu samain aja, atau mending harga aslinya kecil, harga diskon besar, atau yang C, harga asli besar, harga diskon kecil. A, B, C. B, harga yang asli kecil aja ya. A, B, A, B. Harga, kalau yang A berarti samain aja ya fontnya, ukurannya. Kalau misalnya B, oke. Nah, ternyata Mbak Marianti benar ya. Jadi gini, ketika kita pertama kali melihat suatu visual, itu kita nggak lihat objek, kita nggak melihat itu sebagai wujud yang konkret, angkanya, tapi ukurannya dulu. Jadi objeknya dulu, karena kita kan scrolling itu sekilas banget kan. Jadi kalau kita nulis sell price-nya besar, yang ditangkap ini mahal. Itu dulu, sebelum dia lihat angkanya ya. Sebelum dia lihat angkanya. Jadi kalau kita mau ngasih tahu sesuatu itu harus selaras dengan visualnya. Contoh kita mau bilang harganya ini tuh diskon, murah, lebih kecil, lebih ringan dari harga asli. Maka itu juga harus sesuai, fontnya kecil, yang harga mahal juga besar, karena emang dia lebih besar gitu. Jadi dibikin selaras, jangan bentrok gitu ya. Ini lebih murah tapi kayak lebih berat ya, karena dia besar gitu loh. Gitu. Karena di fase pertama kita melihat suatu objek itu akan tidak konkret angkanya, tapi lebih ke wujudnya dulu. Gitu. Nah ini, mending include ongkir atau ongkirnya dipisah. Harga produk di-include-in sama ongkir, jadinya free atau dipisah. Bisa, include. Include ongkir. Jadi, ini juga relatif sebenarnya. Kalau di kasus ini, tuliskan harga secara total untuk produk dengan biaya tambahan yang relatif mahal. Kalau biaya tambahannya itu relatif mahal, mending kita include-kan, tapi kita fokus ke naikin value produk atau story-nya gitu. Sehingga ongkirnya nggak jadi alasan dia membatalkan. Seperti itu. Ini kalau dari hasil penelitian ya. Sekali lagi ini hanya saya mendokumentasikan hasil penelitian. Kalau di Indonesia memang penelitian sedikit sekali yang bisa aku dapat ya. Cuman semoga prinsip-prinsipnya bisa diambil. Gitu. Kalau ongkirnya besar banget, mending value-nya yang kita tingkatin, di-include-in dan bilang free ongkir aja sekalian gitu ya. Oke, itu sekilasnya Mbak Salwa. Siap. Wow, luar biasa.
Banyak banget nih ilmu yang aku dapetin, terutama apalagi teman-teman di sini ya, yang mungkin bisa langsung praktekin nih. Tadi ada beberapa list ya dari Mas Yuda yang bisa teman-teman praktekin. Ini mau ada sesi diskusi nggak nih, Mas Yuda? Waktunya habis ya? Ya, tapi Boleh nggak aja. apa-apa sih. Aku serahkan. Oke, Jam mungkin, 12 malam nggak apa-apa. wow, mungkin di 1 atau 3 pertanyaan kali ya, Mas Yuda ya. Ya. Nah, teman-teman, mumpung nih ada kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung sama Mas Yuda, founder dari Psikologi Marketing. Jadi boleh langsung tanyain ke Mas Yuda, boleh langsung share di kolom chat. Atau untuk teman-teman yang mau open mic, wah luar biasa banget nih untuk teman-teman yang mau open mic. Boleh aku kasih kesempatan 3 pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung sama Mas Yuda. Oke, yang mau open mic boleh di hands up aja. Sip. Nah, yuk langsung. Mumpung ada kesempatannya nih, teman-teman. Oke, ini ada beberapa yang bertanya ya. Mungkin aku bantu untuk menanyakannya. Oke, untuk yang tadi kurang paham, insya Allah nanti bakal ada record Zoom-nya. Teman-teman bisa mempelajari materinya kapan aja nanti. Insya Allah aku bakal kasih record Zoom-nya di besok pagi ya, teman-teman. Nah, yuk untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung tanyain aja di bawah. Nah, ini udah ada dari Mbak Yani Yuliani. Sebetulnya harga diskon itu harga realnya sudah di-up dulu Kak Yuda. Nah, Kalau dari saya melihatnya harga awal itu adalah harga value dari semua fitur atau semua yang kita tawarkan ini itu seharusnya segini sebenarnya, gitu aja. Jadi harga value ya, harga value dari ide yang saya punya gitu. Saya menghargai produk saya ini segitu, ya. Karena banyak yang orang nggak menghargai idenya sendiri sih. Dia terlalu melihat market, melihat nggak apa-apa kalau dia mau ngikutin harga market, tapi pastiin kita mendeliver atau mempresentasikan produk kita hargai karya kita kalau produk sendiri ya, atau bahkan mungkin mau reseller pun ya nggak masalah. Cara kita menjualkan produk orang beda loh sama yang lain gitu. Cara saya kasih bundling beda dengan yang lain, dan effort saya jualan ini pun beda dengan yang lain. Mungkin saya anaknya banyakkah, atau saya full di rumah, atau saya sambil kerja dan lain-lain, harus tengah malam dan lain-lain. Jadi value-value kayak gitu sebenarnya kalau bagi saya ya. Harga asli itu adalah value yang kita mau orang lihat dari effort kita. Baru nanti harga yang coretnya kayak gitu. oke. Nah, ini aku mau tanya lagi nih dari Mbak Neneng nih. Mungkin jadi banyak yang ingin bertanya juga nih tentang ini. Kalau kita jadi agen atau reseller, ketika produsen pusat itu kan kasih diskon. Apa kita ikut diskon juga atau kita nunggu pusat gak diskon baru kita diskon ke customer? Pusat emang jualan ke end user nggak gitu kan? Kalau pusat juga jualan end user kan sebenarnya itu kurang sehat ya. Maksudnya saingan sendiri. Tapi kalau emang rule-nya begitu, ya bisa iya, bisa enggak tadi. Kalau kita punya value sesuatu yang pusat nggak bisa kasih ke end user, kenapa tidak kita harganya harga di atasnya gitu. Jadi kembali ke tadi sih kalau dari saya, bukan masalah harga yang kita tawarkan sih, tapi seberapa kita percaya diri dengan value yang ditawarin, kayak gitu. Karena kita udah lihat tadi bahwa aktivitas otak nggak mesti kok beli yang label murah itu dia happy. Karena barangkali dengan label yang mahal itu kita banding dengan sesuatu, kita include-kan dengan program-program yang lain, ya tadi aktivitas reward di otaknya nyala juga gitu. Dia merasa melakukan sesuatu yang berharga untuk dirinya. Itulah yang dijual oleh produk-produk branded ya. Dia mau membuat story bahwa kamu emang nggak mau menghargai dirimu sendiri ya gitu loh. Cara dia mendeliver dengan beli produk-produk yang ya, kualitasnya medium lah, middle gitu ya. Gitu. Jadi tadi ya, nggak mesti ikut, nggak mesti juga nggak ikut. Jadi gimana value kita? Kalau kita emang nggak pede, kita jualnya persis sama supplier, ya kayaknya susah juga ya kompetisinya gitu.
Makanya kalau misalnya kita nggak mau berusaha ngejar value, emosionalnya nggak mau dibangun, ceritanya nggak mau dibangun, pasti perang harga sih. Mm-mm. Karena nggak ada nilai lain di produk kita selain harganya gitu. Nah, iya betul-betul Kayak gitu. banget. Nah, ini ada dari Mbak Rifani. Mas Yuda bisa kasih ke contoh eliminasi ketidakpastian untuk produk fashion itu seperti apa? Oke, ketidakpastian produk fashion. Screen share lagi boleh, Mbak? Boleh, boleh. Oke. Contoh. Ini kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Nah, ini salah satu pernah aku cobain juga, punya ada kenalan gitu. Yang bikin ini jadi top distributor. Jadi dia jualnya memang banyaknya nggak di marketplace memang. Karena dulu stoknya terbatas sekali gitu kan. Nah, contoh misalnya ini. Semua bisa jualan kaos ini kan. Semua bisa daftar sebagai reseller dan lain-lain. Lalu tapi dulu aku buatkan untuk yang distributor ini edukasi bahan. Contohnya, edukasi bahan. Kalau kita bicara fitur, maka kita bicara rasional. Nanti balik ke hukum ekonomi zaman dulu. Kita bilang ini Katun 30S, Combat gitu misalnya. Tapi kan yang dibutuhkan emosionalnya. Berarti Katun 30S itu bikin apa sih nantinya? Oh, kalau misalnya kamu hati-hati loh kalau kamu nanti dapatnya itu Katun bukan Combat atau Cadet atau bahkan bukan 30S atau dan lain-lainnya, itu nanti ini kebaca nggak sih yang bawah ini? Kurang ya? Kurang-kurang Mas Yuda. Iya. Ini deh. Nah, udah. Nah, ini ya ada daya serap keringat, ada kerataan benang, harganya gitu. Sesimpel itulah uncertainty contohnya. Jadi, oh ini toko kayaknya ngerti banget deh masalah kayak ini, padahal nggak juga ya. Cuman dari sini kita mau bilang ke customer kita peduli banget sama kepastian dari bahan yang kamu pilih. Kayak gitu ya. Sampai ada foto kayak gininya. Kemudian juga ya iseng-iseng aja kita fotoin tempat produksinya. Kita kasih video wawancara karyawannya misalnya kayak gitu. Kita liatin alatnya dan lain-lain. Itu salah satu sebenarnya kita tanpa sadar sudah menggugurkan ketidakpastian bahwa ini toko bener nggak sih ada wujud aslinya gitu. Kayak gitu. Termasuk dulu pernah ada yang konsultasi juga, dia jualan kue. Gimana ngegugurin uncertainty-nya, gitu kan? Ya kue itu biasanya orang ragu apa sih? Kebersihan. Bikinnya di mana? Kalau rumahan apalagi kayak gimana kebersihan rumahnya gitu ya, homemade gitu kan? Ya jadi saya dulu bilang ke dia, ya udah kamu videoin aja rumahnya kayak gimana, tunjukin tuh yang bantuin bikin ngolah adonan pakai apron misalnya. Kemudian dia pakai masker, pakai ikat kepala, mastiin nggak ada rambut atau kotoran atau kulit kepala gitu kan di kue-kuenya, pakai handscoon, pura-puranya lagi wawancara, lagi tahap apa nih mbak gitu, masukin videonya ke marketplace atau kemana gitu. Itu udah ngegugurin sebenarnya. Oh iya benar nih ada rumahnya bersih, mbak yang bikinnya tutup semua, nggak ada touch sama skin sama sekali gitu, kayak gitu contohnya. Jadi tadi kayak fashion juga termasuk aku suka wawancara iseng-iseng lah ke teman-teman istri atau istri gitu kan, biasanya bikin ragu apa sih? Yang bikin ragu misalnya justru foto yang model yang ideal itu yang bikin ragu kata dia. Karena begitu dipakai di aku, waduh, ya kan? Apalagi yang modelnya mungkin cuma satu ras aja, misalnya kulit yang putih aja, gitu kan? Kenapa nggak dikasih model juga yang kulitnya gelap, gitu misalnya? Atau yang badannya tingginya sekian rentang aja. Gimana kalau itu dipakai yang sekian tingginya? Gitu. Itu uncertainty sebenarnya. Kayak gitu, ketidakpastian. Jadi yang kita tampilkan itu gugurin tuh yang tidak pasti, tunjukin aja kayak misalnya bahan fashion, ya berarti coba bisa nggak di zoom sedekat-dekatnya. Kira-kira jahitannya kayak gimana, bahannya renggang-renggangnya kayak gimana, gitu. Dipakainya sama real picture sama orang, bahkan mungkin kamera, kalau kita sebenarnya pede sekali dengan produk kita ya kameranya bahasanya kamera kentang ya atau apalah ya, nggak yang cuma model ideal doang pakai fotografer,
Tapi ada juga nanti di bagian situ kamera aslinya. Walaupun kadang ada bantuan dari yang review ya, testimoni ya. Kalau di marketplace kan suka ada di bawah ulasan dia ngirim foto juga. Tapi kalau ternyata pada nggak ngirim, berarti kita perlu bantu tuh. Gitu. Kejawab nggak kira-kira? Mantap. Konsepnya kayak begitu. Siap, Mas Yuda. Wih, mantap banget nih ilmu-ilmunya. Malam ini luar biasa nih, masih banyak juga yang bertanya. Ya, oke Mas, makasih banyak, jelas banget katanya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita sudahi. Mas Yuda ada mau disampaikan dulu nggak sih di akhir nanti? Ini berarti pertanyaannya satu lagi. Yes. Coba Ya, aku boleh. ini ya. Nah ini mungkin ya. Dari Mbak Husnul Khotimah, satu pertanyaan terakhir. Lebih menarik diskon 50% atau beli satu gratis satu untuk produk fashion? Jadi memang sebenarnya nggak masalah di produknya sih. Kalau itu sebenarnya bisa dites aja. Jadi prinsip dari penerapan psikologi marketing ini, kalau yang kamu terapkan sudah profit, sudah menguntungkan, sudah jalan, ya lanjutin aja. Barangkali emang sesuai dengan behavior customer. Jadi jangan kita mau perfect di depan, saya nggak mau jualan kalau belum pasti nulisnya gimana ini, gitu. Terus aja nanti ada peningkatan versi baru, versi promo poster yang berbeda gitu. Jadi dicoba aja 50% atau beli satu gratis satu, itu sangat-sangat tergantung sekali sih, harus dites juga. Karena produk fashionnya apa, kemudian orang tahu nggak harga produk fashion itu kira-kira di pasaran lain berapa. Kalau digratisin satu, bisa jangan-jangan nanti bisa nurunin value dari produknya. Kok bisa satu itu sampai digratisin ya? Gitu. Kalau diskon 50% masih ada bayangan bahwa ya ini ada suatu program entah cuci gudang atau apalah istilahnya ya. Tapi kalau sampai ada satu yang bisa digratisin, gratis itu juga agak berbahaya untuk brand kita sih. Gitu. Tinggal nanti ini gimana, ini perlu lihat detail juga sih kayak produknya apa dan lain-lain. Nah, mungkin berarti paling yang nambahin masalah paradox of choice atau uncertainty. Ini aku masih share screen ya? Iya, masih. Masih. Kita stop aja. Oke. Nah, ini nanti juga makanya ngaruh banget kalau kita ngelakuin CRM atau manajemen customer gitu. Karena kalau kita menerapin paradox of choice misalnya mau merekomendasikan suatu produk, nah sebaiknya kita sudah tahu histori dari customer-nya, sudah pernah ngobrol, tahu dia pernah beli produk apa gitu kan. Contohnya ini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan, Mbak? Kelihatan, Mas. Iya, jadi contohnya kalau di kami pakai tools CRM, nah ini jadi untuk mastiin bahwa kita nggak perlu ngasih tahu customer atau nge-broadcast sesuatu atau berbincang dengan customer yang dia sudah tidak di segmen yang kita mau arahkan. Contoh kalau misalnya dia sudah pernah beli 3 kali, ya jangan sampai dia dapat broadcast-an atau jangan sampai dia dapat pesan-pesan yang untuk orang baru pertama kali kenal produk kita. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak banyaknya di WA gitu khususnya ya, misalnya ini kita kalau di kami dengan tool CRM-nya, maka perlulah kalau yang mungkin masih bisa ke-handle manual, ya rajin-rajin untuk beri segmen aja atau save namanya yang rapih gitu. Jadi pas ngobrol misalnya udah lama kita bisa ingat historinya gitu. Karena WA itu kan kadang orang nomornya ganti atau bahkan mungkin kena ke blog dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa tagging gitu, kasih kayak segmentasi dia dulu beli apa, pernah komplain nggak atau dan lain-lain gitu. Nanti kepentingannya kita jadi bisa fokus kalau misal hari ini kita mau jadwalin misal ngobrol sama yang barangnya lagi OTW aja misalnya kayak gitu ya. Itu kita bisa tandain aja di panel biodata ini.
gitu. Nanti kita bisa save. Jadi ini bagi yang memang sudah mungkin handle-nya manual banget dan mungkin udah berantakan banget, udah hilang-hilangan gitu ya. Kontaknya udah nggak ke handle, nggak ke save, nggak ke data. Balasnya juga jadinya harus copy paste template. Karena ini nanti pengaruhnya tadi kalau ke uncertainty, tidak pastian tadi, orang ngechat kita itu kan mastiin kita manusia gitu kan. Kita ada, tokonya ada, responsif gitu. Kalau responsif bukan dijawab sama bot gitu ya, bukan dijawab sama balasan otomatis, itu tanda kita nggak hargain dia, kita nggak prioritasin dia. Tapi kan kalau nggak otomatis itu capek juga. Nah, untuk ngurangin bebannya ya tentu kalau dari kami perlu tambahan-tambahan terus sih, kayak misalnya ada untuk biar cepat template-nya gitu di bagian bawah, tinggal quick reply-nya kayak gitu. Jadi nggak copy paste dari notepad dan lain-lain kayak gitu ya. Oke. Karena dulu ada yang pernah nanya juga sih, kalau misalnya customer lama kan kita pengen ngasih variasi baru yang banyak. Kalau pakai paradox of choice kan berlawanan tuh dengan prinsipnya. Tapi kalau customer-nya lama kan dia mau sesuatu yang baru harus kita kasih opsinya kan, gitu. Nah, tapi tetap nggak bisa sih. Kalau pakai prinsip paradox of choice, kita bantu pilihkan berdasarkan apa? Berdasarkan histori yang sudah pernah kita save dengan dia. Kita kasih note di sini misalnya, dulu dia suka banget warna apa misalnya, suka banget ukuran dia tuh apa, atau tanggal lahir dan lain-lain. Itu ngaruh juga nanti ke overall kita mau ngechat dia kayak gimana gitu. Kayak gitu sih tambahannya. Siap. Ini namanya CRM ya Mas Yuda ya? Iya. Oke. Sip. Ini kayaknya banyak yang belum kejawab ya. Gimana? Nah, yang belum kejawab pertanyaannya kayaknya. Iya. Boleh. Beberapa pertanyaan lagi kali ya? Boleh, mangga aja. Gimana nih teman-teman, langsung gas lagi? Oke, mungkin ini ada beberapa yang udah izin live juga karena ada beberapa yang anaknya udah mulai rewel katanya, mau bobo. Iya, monggo. Sesuaikan jadwal masing-masing aja kalau menurutku sih. Bagaimana? Nah, ini ada dari Mas Anwar nih. Coba kita dari laki-laki ya, dari tadi teman-teman perempuan, ibu-ibu. Nah, ini dari Mas Anwar, bagaimana cara up produk yang agar bisa naikin value secara produk sambal kurang lebih sama aja di pasaran, baik harga maupun kemasan. Iya, tadi ya, story sih. Belum ada cara naikin value yang lebih kuat dari storytelling. Cara kita bercerita tentang produknya. Karena yang fanatik sekali terhadap suatu brand itu story-nya atau impact yang dihasilkan dari pemakaian produknya ya. Memang sambal ini mungkin beda kalau dengan mungkin Apple gitu ya, Nike gitu. Cuman kalau kita mau cabut logonya kan sebenarnya sama kan, kayak sambal dilepas dari botolnya atau dari bungkusnya. Prinsipnya semua itu komoditas kok, semua itu bahan baku kok sebenarnya. Tapi story-nya yang dibangun sih Mas. Jadi sambal ini kenapa sih saya nggak worth it pakai sambal yang lain gitu. Kenapa suasana hati saya beda kalau makan sambal ini? Ada apanya? Gimana emang cara bikinnya? Kita harus ceritain. Kayak prosesnya itu bisa jadi value. Proses pembuatan bisa jadi value. Alasan dia bikin bisa jadi value. Saya pernah juga istri beli sesuatu apa gitu ya. Bumbu-bumbu juga sih. Tapi story-nya yang dia sampai beli itu ya karena tentang si anak ini mau bangun kedekatan sama ibunya yang di masa mudanya sering bertengkar, misalnya kayak gitu. Tapi dia bingung masa tuanya bikin kesibukan bareng apa yang nggak harus banyak ngobrol, tapi akhirnya bisa bareng-bareng. Dan ternyata dia melihat ibunya suka bikin sambal, dia dijualin deh, gitu. Dari situ dia lihat nggak perlu banyak ngobrol, nggak perlu banyak interaksi sama ibunya, tiba-tiba hubungannya mulai membaik gitu. Karena ibunya jadi kebawa kesibukan dengan keseruan dari kok sambalku kok laris juga ya gitu ya. Anaknya yang memperjuangkan jualannya gitu. Jadi pas istriku beli itu jelas dia beli story, itu nggak beli sambal kok gitu. Tapi kan beli juga sambalnya gitu. Contohnya.
power of story ya. Iya. Nah ini ada yang tanya juga. Mana ya tadi ya? Mas Yuda pengen tools-tools penunjangnya. Oke, ini aku mau aku bantuin nih Mas Yuda untuk tools-tools penunjangnya. Oh, boleh. Kan Mbak Salma juga ini soalnya. Udah Nah, tahu juga. Siap. Jadi ini teman-teman, untuk teman-teman yang tadi udah lihat kan dari Mas Yuda, itu ada tools-tools penunjang seperti CRM, itu untuk customer management. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu tentang info aplikasinya, itu boleh banget ke sini. Nanti bakal selalu bantu untuk teman-teman bisa dapetin aplikasi UA CRM. Nah, kalau untuk saat ini, aku dan teman-temanku di SBO, di Komunitas Bisnis Muslimah, sering banget pakai aplikasi UA CRM ini karena yang pertama adalah bisa quick reply yang tadi sudah Mas Yuda kasih tahu ya. Jadi lebih cepat, fitur balas cepat. Jadi kita bisa setting sebanyak template untuk CS. Terus yang kedua itu bisa cek ongkir berbagai kurir langsung di WhatsApp. Nah, ini yang mungkin masih bingung nih yang suka, aduh harus buka aplikasi dulu, harus buka ini dulu, harus buka ini dulu. Nah, ini bisa langsung pakai aplikasi UA-CRM dan bisa langsung di sana juga gitu, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah bisa broadcast aman ke nomor WA dan banyak grup. Nah ini karena komunitas bisnis muslimah mungkin teman-teman juga di sini kan dapat broadcastan webinar ini ya. Nah ini aku mau nge-broadcastnya pakai aplikasi WhatsApp teman-teman supaya semua member komunitas bisnis muslimah itu saat ini ada sekitar 5.000 member. Terus komunitas Mall Shop itu ada sekitar 88,3 ribu orang. Nah ini wajib ke blast semuanya gitu. Nah ini aku juga pakai aplikasi WhatsApp supaya bisa semuanya dapat ilmu dari Mas Yuda malam ini gitu. Jadi untuk teman-teman udah pakai CRM Mbak, wih mantap nih Mbak Ana Makassar, siap. Jadi untuk teman-teman yang belum pakai dan mau coba trial dan lain-lainnya boleh langsung klik link yang sudah saya kasih. Nah itu nanti direct langsung ke CS untuk tanya-tanya seperti apa. Benar-benar memudahkan banget karena aku dan tim pakai banget CRM setiap hari teman-teman. Gitu Mbak, teman-teman. mungkin aku perlu disclaimer sedikit. Yes. Iya, kan tadi disebut broadcast aman. Oke. Itu perlu disclaimer sih, karena semua tools otomasi WhatsApp itu berisiko. Bahkan beberapa user lapor dia nggak pakai tools apapun, orderannya lagi banyak banget, sempat keblokir juga gitu. Jadi untuk keamanan ini nggak bisa diklaim aktivitas otomasi itu aman. Justru sebenarnya dulu fitur broadcast itu kita nggak mau keluarkan, tapi karena banyak banget yang request, ya udah kita keluarin dengan disclaimer bahwa ini high risk activity. Tapi yang kita mau fokusin di CRM ini sebenarnya kita tetap mau berinteraksi sama customer one by one, membangun kedekatan sama customer, tapi nggak repot mindahin datanya. Jadi ngobrol, tahu history, lihat di kanan ada notes-nya. Dulu dia ini siapa sih, kan suka lupa ya, ini dulu beli apa ya, atau jadi langsung tiba-tiba ngobrol bisa langsung nyambung. Bahkan pindah CS pun bisa seolah-olah dia udah kenal gitu, karena dia tinggal baca history atau baca notes-nya gitu. Jadi penekanannya kalau di CRM ini dulu kita awal bikinnya karena kebutuhannya kita sendiri juga untuk tadi ngobrol sama customer tuh bisa langsung tahu. Kalau butuh balas cepat nggak harus copy paste notepad. Kalau dia butuh harga ongkir, kita bisa langsung klik cek ongkir, nggak ke website ekspedisi dulu. Kalau mau input orderan, kita bisa langsung copy paste dari template yang dia kirim, misalnya data biodatanya gitu kan. Kalau kita mau ngambil data di grup juga kita bisa langsung scrap isi grup itu semuanya, termasuk semua yang pernah chat kita personal gitu. Jadi lebih ke itunya. Jadi kita pengen one by one, masih agak semi manual, ngobrol satu-satu dengan customer, tapi nggak perlu buka banyak aplikasi, cukup satu tab browser. Jadi nggak hektik di beratnya laptop gitu, karena harus buka banyak aplikasi. Gitu sih. Ya, betul. Iya. Sip. Mas Yuda ada yang mau disampaikan lagi? Ini udah mau jam 9. Udah sih kali aku udah. Tapi itu tadi mengaitkan sama psikologi marketingnya, pokoknya tadi ya poin-poinnya. Nanti mungkin di recorder bisa diulang-ulang.
Siap. Nanti biasanya kalau misalnya di komunitas bisnis muslimah kita diskusi nih, Mas Yuda. Setelah Bisa. ada webinar selesai nih, kita diskusi sekalian aku kasih recordnya di semua grup. Nanti kita bisa saling diskusi juga gitu. Jadi Oh, nanti kalau ada keperluan yang misalnya harus aku bisa nimbrung di situ, undang aja ya. Wis, mantap, siap banget. Undang aja. Terima kasih Oke. Mas Yuda. Oke. Iya, sama-sama. Siap, karena ini udah, kalau misalkan tadi ada yang bilang di Makassar udah jam 10, jadi Iya. izin live katanya. Oke, gak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman udah join di webinar malam ini, luar biasa banget. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir webinar malam ini. Dan aku mau menginfokan ke teman-teman, hari Selasa nanti bakal ada webinar Jago Copywriting Bikin Genut Rekening bareng Makmuri Handayani. Untuk teman-teman yang belum daftar webinarnya, boleh segera daftar sekarang malam ini. Gimana sih cara daftarnya, Kak Salwa? Boleh kepoin Instagram @komunitasbisnismuslimah. Nah, di sana semua infonya tersebar teman-teman supaya bisa ikut webinar Jago Copywriting bareng Makmuri Handayani hari Selasa nanti. Sip. Nah, oke, kalau dari Kak Salwa seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah bakal banyak webinar-webinar yang lebih seru lagi, lebih sesuai dengan yang teman-teman request gitu. Nah, sekarang kan ini udah requestan teman-teman nih webinar yang sekarang, yaitu tentang marketing. Gimana sih dari webinar-webinar yang sebelumnya? Aku kan sering ngasih pertanyaan nih, mau ada request materi apa? Nah, teman-teman pengen request materi tentang marketing. Nah, hadirlah Mas Yuda yang tadi udah sharing luar biasa ilmunya, bisa kita praktekkan langsung nih teman-teman. Nah, jadi recordnya insya Allah bakal Salwa kasih besok pagi, insya Allah, karena ini harus dimasukin dulu di-download dulu dan lain-lainnya. Insya Allah bisa teman-teman pelajari lagi materi-materi dari Mas Yuda yang luar biasa, mantep banget. Aku pun bisa langsung action nih bareng tim-timku tentang yang psikologi marketing diskon kayak tadi, fontnya seperti apa, pembagian diskonnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, begitu pula dengan teman-teman di sini, boleh langsung praktek, itu lebih baik teman-teman dibandingkan ilmunya hanya dipendem aja atau cuma dipelajari aja tanpa dipraktekkan. Oke, sekian dari aku, Kak Salwadina Puspita, dan juga tim Komunitas Bisnis Muslimah dan tim Sekolah Bisnis Online.id. Aku doain semoga teman-teman selalu sehat, omset bisnisnya meningkat dengan banyaknya ilmu yang teman-teman kuasai gitu. Sip. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda. Sama-sama Mbak Salwa, semuanya. Thank you. Sukses.